Pak Excel. Waalaikumsalam. Selamat datang Mas Riza ya. Iya, Pak. Oke, silakan duduk yang nyaman dulu Mas Riza. Oh ya, ini minumannya. Ini nanti Makasih ya, Pak. Gimana kabarnya Mas Riza? Baik, Pak. Oh, dan baik. Kalau sekarang kegiatannya ngapain ini di luar jam sekolah? Kalau sampai rumah sih biasanya bantu ayah itu, Pak, bantu jualan. Oh, bantu jualan ya? Ya. Yang relax aja, soal nggak usah grogi gitu. Jadi relax Ya. aja, santai sama bapak. Oh iya, sebelumnya Pak Excel mau tanya dulu nih, Mas Riza pernah mengikuti konseling atau tidak ya sebelumnya? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Oke, kalau gitu Pak Excel jelasin dulu ya, apa itu konseling. Konseling itu merupakan bantuan dari seorang konselor kepada konseli untuk menemukan jati dirinya sehingga konseli bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, di sini Pak Excel sebagai konselornya yang akan berusaha membantu Mas Riza sebagai konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, untuk membatasi waktu konseling kita, Pak Guru, Pak Excel akan membatasi waktu konseling untuk sesi ini itu 45 menit ya. Nanti jika lebih dari 45 menit bisa nanti kita adakan konseling di sesi-sesi berikutnya gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum memasuki konselingnya, Pak Excel mau ini dulu nih, memberi surat informate consent. Nah, fungsi surat pernyataan informate consent ini sebagai surat pernyataan persetujuan Mas Riza untuk mengikuti konseling ini. Dan melalui surat pernyataan ini juga kita sepakat untuk menjaga rahasianya. Jadi Pak Excel menjaga rahasianya Mas Riza selama sesi konseling. Jadi Mas Riza bisa menyampaikan apapun itu dengan aman, tidak keluar apa yang disampaikan oleh Mas Riza tidak akan keluar dari forum konseling ini. Jadi hanya Mas Riza dan Pak Excel. Bisa dimengerti? Oke, ini silahkan diisi dulu ya. Nama, jenis kelamin, kelas, alamat, dan tanda tangannya. Pak, izin minum dulu ya, Pak. Iya, silakan diminum dulu. Yang santai aja, relax. Ini Pak Excel sudah mau minum dulu. Ini red velvet, kamu suka red velvet nggak? Apa itu, Pak? Jadi ini jenis non coffee yang sering dibeli, yang paling sering dibeli di kafe-kafe gitu. Ini solusi ketika nongkrong di coffee shop tapi tidak suka kopi. Jadi belinya yang non coffee, salah satunya ada red velvet, matcha juga ada gitu. Ini Pak Excel masih di sales ya, marketingnya kopi ini. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Sebelumnya Pak Excel mau tanya dulu nih, akhir-akhir ini apa ya yang dicemaskan oleh Mas Riza sendiri? Saya bingung, Pak, besok setelah SD terus mau SMP kemana, terus mau SMA kemana yang sekiranya mendukung untuk masa depan saya, Pak. Maksudnya yang cocok gitu loh, Pak. Bingung, Pak. Oh ya, berarti bingung ya untuk menentukan sekolah juga ya. Sekolah Kalau cita-citanya Mas Riza sendiri apa ya? kalau cita-cita saya itu jadi guru, Pak. Oh, Guru jadi SD. guru.
Oh, jadi guru SD ya cita-citanya Iya. ya. Oke. Terus kalau selama sekolah apa saja yang pernah dipelajari ini, Mas Riza? Yang mata pelajaran apa Pak? Iya, mungkin mata pelajaran bisa atau mungkin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan Oh. lain-lainnya mungkin. Apa yang pernah dipelajari mungkin? Kalau mata pelajaran baru sampai itu sih Pak, tentang lingkungan kayak gitu kalau IPS, terus kondisi geografi. Kalau ekstra kebetulan saya nggak ikut sama sekali Pak, selain pramuka saya hanya ikutnya pramuka. Oh, ikut pramuka ya. Ya, soalnya yang wajib kan pramuka, saya itu males Pak ikut ekstra yang lain. Oh iya iya. Terus kalau Mas Riza sendiri, apakah ada mata pelajaran yang kurang disukai gitu ya? Ada Ada? Apa itu? Pak. Saya nggak suka bahasa Inggris Pak, soalnya sulit Pak. Bahasa Inggris. Iya, bingung saya Pak, kan bahasanya baru tuh, saya nggak suka Pak, kan saya orang Indonesia. Ngapain Karena bahasa saya- asing. Iya, soalnya kan nggak berguna juga buat saya. Oh. Saya pakai bahasa Indonesia. Iya iya. Oke, terus kalau prestasinya dalam mata pelajaran bahasa Inggris gimana? Nilainya, mungkin nilainya bagus atau jelek atau ya rata-rata temannya gimana? Kemarin itu saya dapat nilai waktu ulangan tengah semester itu 70 Pak. Teman-teman ada yang dapat 85, 90, tapi ada yang dapat 50 juga Pak. Oh, 50 juga Ada, ya Pak. Berarti termasuknya di rata-rata juga ya? Iya, mungkin Pak. Oke. Terus kalau menurut Mas Riza sendiri ya, Mas Riza itu tipe orangnya bagaimana? Nggak tahu Pak. Oh, maksudnya mungkin gampang belajar hal-hal baru atau mungkin Mas Riza punya suatu kelemahan atau punya kelebihan. Mungkin Mas Riza itu orangnya kreatif, suka dalam hal fotografi atau suka hal-hal yang berbau praktikum ilmiah. Nggak tahu Pak, tapi saya biasanya kalau di rumah itu kan ini musim kemarau, jadi saya buat layang-layang gitu Pak, tapi dibantu ayah. Nah itu suka saya buat layang-layang gitu. Oh, suka buat layang-layang ya. Ya. Berarti cukup apa ya, suka kreativitas gitu ya. Kreativitas dalam memanfaatkan bambu gitu kan ya. Oke. Terus kalau menurut Mas Riza sendiri, Mas Riza kelebihan dan kekurangannya apa ya kira-kira? Yang dirasakan sampai saat ini, kelebihan dan kekurangan. Saya kalau olahraga biasanya kan itu ada cepet-cepetan lari Pak, saya biasanya nomor 1 itu yang olahraga. Oh, iya. Kalau kekurangan nggak tahu Pak, apa kekurangannya. Mungkin Mas Riza ketika mengerjakan sesuatu itu agak perlu waktu yang lama atau mungkin kurang bisa konsentrasi dalam waktu yang lama atau mungkin hal-hal yang lainnya kurang disiplin atau kurang menghargai waktu. Nah itu salah satu kekurangan. Kalau kekurangan Mas Riza sendiri? Kalau ngerjain itu saya nggak bisa, kalau di cepet-cepet gitu nggak bisa Pak, harus santai gitu, nggak bisa kayak langsung cepet selesai gitu, malah pusing nanti Pak Oh iya iya, oke. kalau cepet-cepet. Terus yang lain ada nggak? Yang lain apa ya Pak, ya itu tadi Pak, nggak suka bahasa Inggris. Ya ya ya. Tapi kalau dari segi disiplin, Mas Riza ini termasuk yang disiplin atau biasa-biasa aja? Biasanya saya bangun itu jam 5, Ya. terus disuruh ibu sholat sama ibu biasanya, terus habis sholat mandi, makan, terus berangkat. Kalau berangkat dari rumah itu biasanya 6:30, kalau enggak jam 7
kurang 20 menit gitu. Nah, Hmm, sampai sekolah biasanya jam 7 kurang 10 menit, kurang 5 menit gitu Pak. jam masuknya jam 7 ya itu ya. Iya Pak. Berarti Mas Riza ini cukup disiplin dalam hal berangkat sekolah gitu ya khususnya ya. Oke, terus kalau untuk minat bakatnya Mas Riza sendiri apa ya? Minat bakatnya mungkin bakatnya di olahraga tadi atau yang lainnya, mungkin keinginannya di apa? Ya kalau keinginan saya itu ya itu apa, olahraga gitu Pak, jadi atlet. Tapi saya pengen jadi guru juga. Terus bakat saya ya kalau olahraga biasanya saya kan main bola gitu Pak. Itu bisa Pak, main bola di rumah gitu. Oh jadi Mas Riza ini masih apa ya, bimbang gitu ya tentang eh, apa ya, cita-citanya apa nantinya, antara mungkin guru atau mungkin jadi olahragawan atau mungkin yang lain, atau tadi apa yang membuat layang-layang jadi pengusaha, itu masih bimbang ya berarti ya. Iya Pak. Oke. Nah terus kalau Mas Riza sendiri sebelumnya pernah mengikuti kompetisi-kompetisi gitu nggak? Mungkin bisa kompetisi akademik atau non akademik lah. Kalau akademik belum pernah Pak. Kalau non akademik itu olahraga maksudnya non akademik kan Pak. Iya, non akademik. Nah itu pernah lomba main bola sama desa sebelah, itu kayak ada 4 tim gitu loh Pak, tapi saya juara 2 kemarin. Iya iya. Tuh. Itu non akademik. Terus mungkin yang lain ada lagi? Yang lain kemarin lomba IPA Olimpiade di kecamatan itu Pak, tapi saya cuma juara 5 dari Oh, 20 siswa itu Pak, Oh, udah. yang sama Pak Narto itu Pak. Oke Kemarin. oke. Ada lagi mungkin atau itu? Nggak ada kayaknya Pak. Oh ya, ini berarti Mas Riza ini cukup berprestasi ya di bidang akademik, juga berprestasi di bidang non akademik juga berprestasi, malah semakin bimbang untuk menentukan cita-citanya ya yang dirasakan saat ini. Iya Pak, tapi kan itu Pak yang akademik saya nggak juara, Oh ya, tapi kan mewakili sekolah juga nggak kan. dapat piala. Tapi mewakili sekolah itu sudah mewakili teman-teman yang lain juga. Oke, berarti ini untuk data awal Pak Excel simpulkan kalau Mas Riza ini cukup berprestasi di kompetisi bidang akademik maupun non akademik ya. Terus tadi kelebihannya ada di bidang olahraga. Terus kalau kekurangannya mungkin tidak bisa berpikir apa ya, berpikir lama atau dalam kondisi yang kurang kondusif begitu. Oke, terus kalau minat bakatnya tadi juga ada di bidang olahraga juga itu tadi. Terus juga tadi di awal diceritakan kalau bercita-cita menjadi guru juga ya. Oke. Nah, terus kalau untuk cita-citanya tadi kan masih agak bimbang ya. Nah, kalau sebenarnya itu kalau Mas Riza belum bisa menentukan cita-cita mulai saat ini, nanti bakal selanjutnya itu juga akan masih bimbang gitu terus. Nanti pas sekolah menengah pertama nanti bimbang mau habis ini mau kemana, ke SMK atau ke SMA. Kalau seumpama ke SMK jurusannya apa, penjahit atau jurusan tata buddha yang lain-lainnya, atau SMA ngambil IPA atau IPS, itu juga masih bingung. Itu kalau apa ya, bahayanya kalau tidak menentukan cita-cita dari sekarang gitu. Nah tapi pada sesi konseling ini Pak Excel akan membantu Mas Riza untuk menemukan solusi dari permasalahannya tadi ya, untuk menentukan cita-cita tuh. Dan Mas Riza juga nggak perlu khawatir karena di sini Pak Excel akan berusaha untuk mendampingi Mas Riza sampai permasalahan Mas Riza itu bisa selesai. Oke, untuk sebelumnya
Kita coba tes kepribadian sederhana dulu ya, atau MBTI. Itu berguna untuk mengetahui kepribadian dasar Mas Riza. Ini Pak Guru menggunakan aplikasi Pak Budi. Jadi ini. Nah, ini nanti Mas Riza mengerjakan soal yang ada di Pak Budi ini selama kurang lebih 10 menit ya. Oke, coba ini. Ini tes. Nah, ini Mas Riza bisa mulai tes sekarang untuk mengerjakan soalnya. Silahkan langsung dikerjakan, semuanya dikerjakan ya. Ini Pak. Iya, itu gampang soalnya. Cuma memilih di antara dua ini, lebih condong yang mana. Boleh sambil minum kalau seumpama haus. Dipencet ini kalau enggak ini. Sampai 60 nya Pak? Iya. Nah, minum dulu ya Pak? Iya, sambil minum apa? Ini ada 9 kalau mau sambil ngambil.
coba kita simpulkan bersama ya. Jadi Mas Riza ini untuk tes MBTI-nya ini termasuk ke ISTP. Tahu nggak ISTP itu apa? ISTP itu terdiri dari 4 komponen. Bentar, Andi. Ini Pak Guru tunjukkan. Untuk macam-macam, nah ISTP tadi, nah ini berarti Mas Riza ini maksudnya ini ISTP. Jadi ISTP itu dari singkatan dari introvert, sensing, thinking, dan perceiving. Nah, jadi kepribadian ISTP umumnya itu orangnya sangat realistis. Jadi Mas Riza ini termasuk orang yang realistis, terus logis juga, tidak terlalu menggunakan perasaan gitu dalam melakukan tindakan, terus juga cukup spontan dan juga berfokus pada masa kini. Orang dengan kepribadian ISTP seperti Mas Riza ini memiliki kemampuan masalah yang cukup bagus gitu dan bisa menghadapi krisis dengan baik. Nah, terus selanjutnya kita simpulkan ya untuk apa namanya profesi yang cocok buat Mas Riza atau untuk teman-teman ISTP yang lainnya. Ini bisa dilihat di sini profesi yang cocok. Nah, ini ada ahli forensik, ada teknisi, ada mekanik. Wah, ini cocok banget nih mekanik nih. Mas Riza kayak di rumah ada motor yang dulu protol-protol gitu ya. Terus ada polisi juga Saya cocok. nggak suka polisi tapi Pak. Oh, nggak suka polisi tapi ya. Oke, terus ada programmer, entrepreneur ini, wah ini bagus juga entrepreneur karena tadi Mas Riza bilang kalau di rumah itu suka membantu orang tua jualan ya. Iya. Oke. Terus ada ahli komputer, sistem analisis juga, insinyur dan juga guru. Oke. Nah, ini catat dulu. Kalau dari sini di antara beberapa profesi yang menjadi rekomendasi dari aplikasi Pak Budi ini, Mas Riza lebih condong ke mana? Guru Pak. Guru ya. Oke, sebentar. Lebih suka guru saya Pak. Oke, guru. Daripada ahli forensik, pilih guru. Guru. Oh, daripada entrepreneur, lebih pilih guru. Capek Pak soalnya kalau jualan. Oh iya. Guru Pak. Iya. Benar. Nah, setelah melihat hasil tes MBTI Mas Riza dan setelah kita simpulkan, berarti Mas Riza sekarang bisa memilih cita-cita yang Mas Riza inginkan ya berdasarkan dengan karakteristik Mas Riza. Ya, dan itu Ya, memilih menjadi guru. Oke. Nah, selanjutnya kalau setelah menemukan cita-cita yang cocok yang Mas Riza inginkan, selanjutnya kita coba ini melakukan dream Apa nih, mapping. Pak? Nah, dream mapping ini merupakan mapping langkah pencapaian yang harus dilewati Mas Riza untuk mendapatkan sasaran utama. Sasaran utamanya yaitu apa tadi, Bu? Guru. Nah, nih step-stepnya. Terus di sini ini ada apa yang menjadi penghalangnya. Penghalangnya apa? Ini batu ini sebagai lambang penghalang. Seumpama Mas Riza mau menjadi polisi seumpama ya. Tapi penghalangnya apa? Tinggi badannya kurang. Ditulis nanti di sini. Terus di sini ada lambang palu. Palu ini sebagai bagaimana Mas Riza mengatasi penghalang. Seumpama tingginya kurang, berarti mungkin olahraga yang teratur biar menambah
Pak, Oke. saya lagi gak enak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini Pak ulangi ya, Pak Axel ulangi. Ini yang palu ini diisi bagaimana cara untuk mengatasi masalah atau penghalang ketika Mas Riza membuat pencapaian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Coba Mas Riza isi ya ini ya. Di sini berarti guru. Ini. Nih, di sini berarti guru. Guru, oke. Terus, kalau pencapaian pertama kan sekarang Mas Riza ini masih berada di bangku sekolah dasar. Nah, kalau di bangku sekolah dasar berarti untuk menjadi guru Mas Riza perlu sekolah di SMP nggak? Perlu. Berarti salah satu pencapaiannya berarti di sini sekolah SMP dulu. Nah, kalau di SMP penghalangnya Mas Riza apa? Mungkin penghalangnya. Nggak ada Pak kalau di SMP. Nggak ada? Kalau di MTS ada soalnya jauh. Terus nggak ada Oh. temennya. Biasanya kalau teman-teman saya kakak kelas itu di SMP semua. Oh, berarti ini bisa dimasukkan jarak MTS terlalu jauh. Di sini di bagian penghalangnya. Oke, kalau jarak MTS jauh maka Mas Riza pilihnya sekolah yang dekat yaitu SMP. Berarti di Palu diisi mengambil SMP. Nah, itu. Terus langkah keduanya juga gitu. Habis SMP Mas Riza perlu melanjutkan ke SMA atau SMK enggak? SMK. Ke SMK. Ya. Kenapa SMK? Ya kayak kalau itu berpengaruh Pak kalau misalnya SMA apa SMK gitu kan bisa jadi guru semua apa nggak bisa Pak? Oh iya. Kalau SMK dan SMA itu semuanya bisa berpeluang untuk menjadi guru ya. Yang penting kalau sekarang itu syarat untuk menjadi guru itu kuliah sarjana pendidikan gitu. Jadi walaupun SMK juga bisa mengambil cita-cita guru. Oke. Terus kalau kendalanya apa? Kalau SMK jauh kan Pak, soalnya SMK 1 sana kan jauh. Oh iya, kendalanya jauh ya. Kalau jauh, solusinya apa? Kira-kira? Kalau udah SMK? SMK pakai motor itu bisa Pak? Oke, pakai motor bisa ya. Ya kalau Bisa. gitu ditulis pakai motor. Untuk solusinya. Oke, itu untuk pencapaian yang kedua. Terus setelah SMK, apakah bisa langsung jadi guru tadi? Kuliah Pak. Kuliah ya, berarti pencapaian ketiga Mas Riza harus kuliah. Ditulis dulu pencapaian 3 kuliah. Ya. Ketika Mas Riza kuliah kemungkinan kendalanya apa ya selama kalau Mas Riza kuliah? Ya jauh Pak sama itu ibu kan nanti makannya gimana, terus iya. kalau nanti sakit gimana. Oh iya, berarti untuk kendalanya yang Mas Riza takutkan itu ketika nanti sakit atau mungkin makan kesehariannya gimana gitu ya. Iya. Sebelumnya belum pernah pisah dengan orang tua, maksudnya tinggal sendiri atau ikut pakti gitu nggak pernah. Oke, ditulis dulu kalau gitu kendalanya berarti ketika makan dan sakit. Nah, terus kira-kira untuk solusinya, nah kan kalau Mas Riza kuliah nanti kan kemungkinan ngekos ya karena jaraknya juga cukup jauh di luar kota juga, yang terdekat itu di Semarang. Kalau seumpama nanti laju itu kurang memungkinkan bakal sampai jalan. Jadi kalau Mas Riza jauh dari orang tua itu biar nggak terlalu kangen sama orang tua, berarti harus sering-sering pulang
Jadi mungkin bisa seminggu sekali untuk pulangnya ya. Terus selain itu juga bisa setiap hari itu chat atau video call dengan orang tuanya. Bisa itu untuk jadikan solusi? Bisa, yuk. Nah, oke, udah ya. Berarti Mas Sebentar Riza, Pak, saya ya? mau ke belakang sebentar ya Pak. Iya, boleh. Sebentar ya Pak. Iya. Hmm. Udah Pak. Oke, ya. Ya. Nah, Pak Guru lanjutkan ya. Ya. Nah, ini Mas Riza cita-citanya di dream mapping ini Mas Riza menyebutkan menjadi guru ya, dengan melewati 3 pencapaiannya ya. Yang pertama SMP, terus SMK, dan juga kuliah. Dan Mas Riza juga sudah menuliskan kendala-kendala apa saja yang kemungkinan akan terjadi ketika melewati pencapaian-pencapaian ini. Tetapi Mas Riza juga menuliskan lagi untuk solusi yang bisa diambil ketika Mas Riza mendapatkan kendala atau masalah ini. Oke, sekarang udah paham ya Mas Riza untuk udah bisa menentukan pilihan cita-citanya ya. Jadi Ya. guru. Iya, jadi guru. Terus kalau sekarang setelah mengetahui cita-citanya yang sekarang itu menjadi guru, dan setelah membuat dream mappingnya, apa yang dirasakan Mas Riza untuk saat ini? Ya senang bisa jadi Ya. guru nanti. Oh iya. Terus apakah lebih jelas untuk lebih semakin termotivasi untuk menjadi guru setelah mengetahui langkah-langkah untuk menjadi guru? Iya Pak. Oh iya, dan lebih termotivasi juga ya. Bagus. Terus selanjutnya mungkin Mas Riza ada pertanyaan terkait dengan MBTI, karakteristik analisis karakteristik dasar Mas Riza, dan juga setelah membuat dream mappingnya, apakah ada pertanyaan? Udah Oke. ada Pak. Belum ada ya. Iya. Oke, kalau gitu Pak Guru, Pak Excel boleh mengakhiri sesi konseling ini? Oke, boleh. Nah, kalau begitu kita akhiri sesi konseling pada kesempatan kali ini. Mas Riza boleh menanyakan, boleh meminta untuk konseling lagi ketika Mas Riza merasa butuh konseling lagi. Apalagi terkait dengan cita-cita dream mappingnya. Jika Mas Riza ada kendala, insya Allah Pak Excel siap untuk membantu Mas Riza untuk menyelesaikan masalahnya. Itu ya. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih. Gak ada pertanyaan? Gak ada. Pak Guru ucapkan terima kasih. Kita akhiri konseling pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya Pak. Iya, terima kasih Mas Riza. Terima kasih, Pak. Jalan, ya.